Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noftera Waskito Putri dari kelas 11 Farmasi nomor absen 9 akan mempresentasikan Simplisia tumbuhan tingkat rendah yang didampingi oleh Bapak Teguh Setiawan selaku guru mapel. Apa itu tumbuhan tingkat rendah? Tumbuhan tingkat rendah adalah kelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Kelompok tumbuhan tingkat rendah. 1. Tumbuhan belas Schizophyta. Tumbuhan tingkat rendah yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah bakteri dan ganggang biru. 2. Tumbuhan Talus atau Talophyta. Jenis tumbuhan yang termasuk jenis talus yaitu ganggang atau alga, jamur dan sebagainya. Tumbuhan 3. Tumbuhan lumut Bryophyta. Sebuah tumbuhan yang hidup di daratan yang umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. 4. Tumbuhan paku Pteridophyta. Berdasarkan jenis sporanya yaitu paku homospora, paku heterospora, paku perlihan, paku Psilophyta. 1. Agar. Nama lokal agar-agar gelosa. Nama asing vegetable gelatin. Nama latin Geladium cartilaginum. Gracilaria confervoides. Zat berkhasiat utama atau isi. Garam kalsium dari gelosa yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat iodium. Persyaratan kadar 20-100 bagian per juta. Penggunaan pengobatan sambelit atau karena mampu menghisap dan mengikat air sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan penambah isi usus sebagai suspending agent. Pemberian umumnya berupa berkas potongan-potongan memanjang yang tipis seperti selaput dan berlekatan atau berbentuk keping, serpih, atau butiran, abu-abu kekuningan sampai kuning pucat atau tidak berwarna, tidak berbau atau berbau lemah, rasa berlendir, jika lembab liat, jika kering rapuh. Bagian yang digunakan koloidal hidrofil yang kering yang diperoleh dari penyaringan. Cara panen. A. Cara California. Ganggang direndam, dibersihkan dari pasir dan kotoran lainnya, direbus dengan tekanan, disaring selagi masih panas, sari dimasukkan ke dalam tabung-tabung pendingin, kudir yang terjadi digerus, dibekukan dan dipisahkan dari air dinginnya secara disaring hampa berputar. Pengeringan selanjutnya dilakukan dengan mengalirkan udara panas. B. Cara Jepang. Ganggang yang dipelihara di dekat pantai dikeringkan, dipukul-pukul untuk memisahkan pasir, kerang, dan kotoran lainnya. Berganti-ganti dicuci dan dijemur sampai pucat warnanya, kemudian disari akarnya. C. Cara Australia. Ganggang dibersihkan dari pasir dan dikelantang, direbus pada suhu 94 derajat sampai 98 derajat Celcius selama 2-4 jam sebagai larutan 4% dan pH dibuat 5-6 bagian. Bagian-bagian yang padat dipisahkan secara pemusingan dan cairan yang telah jernih dicuci dan dengan norit dikentalkan, didiamkan. Kotoran-kotoran organik dibilas dengan aliran air dan dikeringkan pada suhu 40 derajat sampai 50 derajat Celcius. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 2. Natria alginas. Nama lain natrium alginat. Nama latin Macrocystis pyrifera, Laminaria saccharina,
Laminaria digitata, Nereositis luetkeana, familia Lesoniaceae. Zat berkhasiat utama atau isi: garam, natrium dari sari asam alginat atau suatu asam poliuronat. Penggunaan emulgator, suspending agent, pemerian, serbuk halus atau kasar, warna putih kekuningan, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Pembuatan diperoleh dari pemurnian karbohidrat yang didapatkan dari penyairan ganggang coklat dengan alkali encer. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 3. Saccharomycexicus. Nama lokal ragi kering. Nama asing dry yeast. Nama latin Saccharomyces cerevisiae atau Candida utilis. Keluarga Ascomycetes. Zat berkhasiat utama atau isi: vitamin dan putih telur. Penggunaan sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. Bagian yang digunakan: ragi yang diperoleh dan dibiarkan pilihan. Cara panen: ragi yang berasal dari pabrik bir disebut ragi bir kering, dan apabila telah dihilangkan rasa pahitnya disebut ragi bir kering tidak pahit. Ragi yang berasal dari kultur dengan media yang serasi disebut ragi utama kering. Keterangan: 10 gram ragi setara dengan 35 kalori, 4,6 gram protein nabati, 0,2 gram lemak, 3,7 gram hidrat arang, 11 mg kalsium, 189 mg fosfor anorganik, dan 1,8 mg besi. 4. Scaleocornutum. Nama lokal Scaleocornutum atau gandum induk. Nama asing Mother of Rye, ergot hornseed. Nama latin Claviceps purpurea. Scale cereale. Zat berkhasiat utama atau isi: alkoida terbagi 3 golongan. 1. Ergotamina atau ergotamina, ergotaminina, ergosinina. 2. Ergotoksina, ergokristina, ergokriptina, ergokornina, ergokiristinina, ergokriptinina, ergokomina. 3. Ergobasina, ergobasina atau ergovinia, ergobasinina, ergonovinina. Persyaratan kadar. Kadar alkoida jumlah dihitung sebagai ergotoksina tidak kurang dari 0,2%. Kadar alkoida yang larut dalam air dihitung sebagai ergometrina atau ergonovina tidak kurang dari 0,03%. Penggunaan: semua alkoida ini menyebabkan kontraksi otot polos, terutama otot uterus. Jika dosis lebih besar, maka juga menguncupkan otot saluran kemih, usus, dan pembuluh darah. 5. Usnea talus. Nama lokal kayu angin. Nama asing Lincen dasyphogus. Nama latin Usnea misaminensis. Usnea dasyphoga atau Usnea sp. Familia Usneaceae. Zat berkhasiat utama atau isi: asam urat, zat pahit, hidrat arang. Penggunaan: astringen, obat sakit perut, antiseptik. Pemerian: bau lemah, rasa pahit. Bagian yang digunakan: seluruh talus berbentuk benang, pada umumnya bulat,
memanjang, bercabang-cabang, berwarna abu-abu sampai biru kehijauan pucat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dengan banyak salah kata yang saya ucapkan dan salah ketik yang saya ketikkan. Semoga yang saya sampaikan presentasi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.